Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir dan jajaran Takmir Masjid Al-Karim Tuntungan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Para lenggah, para bapak, para ibu, para bini sepuh ingkang tansah pantes kinabekten, dan jamaah sekalian yang kali ini ikut hadir di Masjid Al-Karim. Syukur alhamdulillah layak kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang mengendalikan hati para hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmat kepada mereka yang siap untuk menerima dalam rangka ingin berbakti kepadanya. Selalu siaga untuk melakukan ketaatan. Walaupun mungkin momentum ibadah sudah berlalu. Tapi Muslim punya keyakinan selesai melakukan ibadah, kita siaga untuk ibadah berikutnya. Tadi judulnya yang disampaikan bagus sekali ya. Merawat jejak ketaatan Ramadan yang masih tertinggal. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya mau tanya, jenengan niku seneng poso napa seneng bodo? Dua-duanya. Poso karo bodo niku mboten saged dicampur. Seneng poso napa seneng bodo? Lebih seneng pas ketemu Ramadan atau lebih seneng ketika Ramadan mau selesai? Nek jawaban jujur, seneng Ramadan pas mau selesai. Sehingga kalau sudah tanggal 27 munggah niku wis bungah. Sesuk bodo. Karena banyak di antara kita ketika kita menjalankan ibadah itu rasanya seperti beban. Begitu Ramadan selesai, Masya Allah, kayak mana ucul Pak, langsung meliber gitu. Seneng. Plong rasane beban poso wis selesai. Padahal seharusnya seorang mukmin tetap siaga ibadah walaupun dia selesai ibadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dalam Al-Qur'an, fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai ibadah, maka selalu siaga untuk ibadah. Nah, kemudian ketika Ramadan sudah berakhir, tentu tugas kita belum berakhir. Karena kita beribadah kepada Allah sampai kapan Bapak Ibu? Sampai mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud. Baterainya gelap dulu. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah sampai mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Sehingga batas akhir ibadah adalah mati. Ada sebagian orang yang dia itu punya pemahaman seperti ini. Menungso niku nek sudah sampai pada tingkatan makrifat, maka dia sudah boleh tidak menjalankan syariat. Sehingga bebas berbuat maksiat dan boleh meninggalkan ibadat. Niki leres napa boten? Boten. Tapi keyakinan ini ada di banyak tempat. Sehingga kalau sampean misalnya ketemu dengan orang kok ora salat, kok rajin maksiat, padahal piyambake duwe gelar, mbah sing jenenge gelar kiai, mbah sing jenenge gelar gus, napa gelar ustad, tapi ora salat.
Karena dia penganut ajaran kalau orang sudah sampai pada tingkatan ma'rifat, maka dia boleh tidak sholat. Dan ini disebut oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau sebagai salah satu ajaran yang menyimpang, ajaran kekufuran. Karena tidak ada ceritanya orang itu boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Siapapun punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Sehingga kalau ada orang punya keyakinan menungso niku punya 4 tingkatan tahapan. Tahapan syariat, dhuwure meneh tahapan thariqat, sak dhuwure tahapan hakikat, dhuwure meneh makrifat. Orang kalau sudah sampai pada tingkatan makrifat, terjadi manunggaling kawula lan Gusti. Bersatunya antara hamba dengan Tuhan. Sehingga sang hamba sudah tidak lagi wajib menjalankan ibadah kepada Allah. Ini semuanya keyakinan yang salah. Sing paling dhuwur nekat. Nek wis nekat isine napa? Maksiat. Dan ini semuanya adalah keyakinan yang menyimpang. Alhamdulillah, kaum muslimin yang masih sadar dengan kewajiban syariat, mereka tidak mengikuti pemahaman seperti ini. Nah, selanjutnya, terus bagaimana caranya kita bisa merawat ketaatan, jejak-jejak kebaikan pasca Ramadan? Salah satu di antara tanda amal soleh yang diterima adalah kita dimudahkan untuk melakukan amal soleh berikutnya. Kula baleni malih nggih. Salah satu di antara tanda amal soleh yang diterima, kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal soleh berikutnya. Tidak ada satupun manusia yang bisa memastikan apakah ibadahnya diterima ataukah tidak. Tadi Bapak jalanin sholat asar mboten Pak? Sampun nggih. Sholat asarnya diterima atau tidak? Tidak tahu. Sholat asarnya sah napa mboten? Yakin sah? Insyaallah sah. Ditampa napa mboten? Nggih. Bedane diterima dengan sah niku napa Pak? Apa perbedaan antara sah dan diterima? Kalau sah belum tentu diterima. Kalau diterima pasti sah. Saya ngoten niku. Kalau sah berarti menggugurkan kewajiban. Kalau diterima berarti diberi pahala. Amal kalau diterima oleh Allah, maka yang bersangkutan sudah berhasil mencapai derajat dadi wong sing takwa. Karena Al-Quran menegaskan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa. Mongko kalau ada orang yang dia beribadah kepada Allah, satu amalan saja diterima oleh Allah, berarti piyambake sudah jadi orang yang bertakwa. Sehingga jenengan poso selama 1 bulan Ramadan. Kemarin puasanya 30 hari atau 29? Nggih. Melbu poso melu pemerintah. Riyayane melu Muhammadiyah. Itu 30 atau 29? Ada yang poso 28. Awal poso melu pemerintah, riyayane melu Muhammadiyah. Jadi ini cuma 28 gitu. Baik. Kalau seseorang dia berpuasa selama 1 bulan. Ono sing 30 hari, ada yang 29 hari. Kemudian dia diterima oleh Allah puasanya mong sedino tok. Cuman 1 hari saja. Berarti yang bersangkutan sudah termasuk orang yang bertakwa. Karena Al-Quran mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan dari hamba yang bertakwa. Sehingga kalau ada 1 sujud kita yang diterima oleh Allah ketika kita salat, berarti kita sudah termasuk orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Masalahnya tidak ada satupun manusia yang tahu. Tidak satupun hamba yang tahu apakah amalnya diterima ataukah tidak. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah pertama, banyak berharap. Yang kedua, mencari indikasi. Ada enggak indikator amal kita diterima atau tidak. Yang pertama, banyak berharap. Kalau kita tidak tahu, berharaplah agar amal kita diterima oleh Allah. Salah satu di antara contoh yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah dongane Nabi Ibrahim. Pripun Pak dongane Nabi Ibrahim niku Pak? Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Allah Ta'ala berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ingatlah nalikane Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail piyambake meninggikan bangunan Ka'bah. Mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sebagian ahli tafsir itu ada yang menyampaikan, setiap satu batu bata yang disusun oleh Ibrahim itu beliau iringi dengan satu kalimat doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Berarti niku wonten pinten batu bata, Pak? Kula nggih boten nate ngitung ya, Mas. Yang jelas banyak sekali. Sehingga berapa kalimat Rabbana taqabbal minna yang dibaca oleh Ibrahim? Sejumlah batu bata yang digunakan oleh Ibrahim untuk meninggikan Ka'bah. Masya Allah. Sekelas Nabi Ibrahim, ketika beliau beramal, beliau banyak meminta doa kepada Allah agar amalnya diterima. Sebab tidak ada satupun hamba yang bisa memastikan apakah amalnya diterima atau tidak. Karena itu seorang hamba seharusnya memperbanyak berdoa. Orang soleh di masa silam, begitu selesai Ramadan, mereka rajin berdoa kepada Allah selama 6 bulan pasca Ramadan. Suwene pinten, Pak? 6 bulan pasca Ramadan, Pak. Isine donga mereka, doanya orang-orang soleh itu adalah minta Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kami. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Mu'alla bin Fadl rahimahullah. Beliau mengatakan, kanu yad'unallaha sittata asyhurin ayataqabbala minhum. Wong-wong soleh masa silam nalikane rampung Ramadan, mereka itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar amal ibadahnya diterima. Masya Allah. Jenengan nate ngoten niku mboten? Wis lali, Mas. Anggere bodo wis plong. Wis ra dipikir apa-apa. Tampa ra ditampa sing penting wis rampung pasane. Diterima enggak diterima yang penting puasanya sudah selesai. Karena kita tidak peduli dengan amal yang sudah kita kerjakan. Kalau orang dulu mereka demikian peduli. Dan kepedulian itu mereka wujudkan, amal ini aja sampai hilang. Piye caranya amal ini aja sampai hilang? Doa kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala menjaga amal ini dan menerima amal ini. Maka selama 6 bulan setelah Ramadan didukung dengan doa. Kalau kita kan begitu selesai Ramadan, bablas. Ditompo ra ditompo ra urusan. Sing penting wis nglakoni puasa. Mau diterima enggak diterima, enggak dipikirkan, yang penting saya sudah menjalankan kewajiban. Sehingga kalau nyuwun sewu nggih, misalnya jenengan dapat kabar, Pak, puasane jenengan selama 1 bulan ra ditampa. Niku kira-kira seneng napa seneng? Nggih? Ada berita datang dari langit, puasa Bapak sebulan kemarin enggak diterima. Kira-kira gimana perasaan kita? Biasa wae, Mas. Yang penting wis rampung. Ibu-ibu misalnya diberitahu, Bu, posone jenengan sak suwene 1 wulan ra ditampa kabeh. Nangis mboten? Saestu. Paling ya mong biasa wae.
Karena mungkin kita tidak berpikir seperti apa nilai ibadah yang ingin kita dapatkan. Kebanyakan orang ketika beribadah kan yang penting targetnya wis rampung. Sehingga nek sholat tarawih 23 rakaat, Masya Allah, 7 menit pletas, 7 menit selesai. Iku lho entuk apa? Yang penting kan 23. Jadi bagi dia prinsipnya pokoknya ngejar target. Nggak berpikir apakah itu berkualitas ataukah tidak. Tidak berpikir apakah itu diterima atau tidak. Yang penting pokoknya rampung 21, 23. Rampung 11. Makanya jenengan kalau sholat tarawih cepat, kalau lambat lebih seneng yang mana Pak? Lebih seneng cepat. Masjid Al-Karim 11 rakaat, jam 8 wis rampung. Masjid sebelah sana 11 rakaat, setengah 9 gek rampung. Sepi itu jamaah, Pak. Golek sing pripun? Sing cepet. Karena kita menganggap amal ini beban. Sehingga kita enggak seneng. Baru saja takbiratul ihram salat tarawih. Kapan witir? Bolak-balik ndelok jam. Wis ra betah, gek ndang rampung, gek ndak rampung. Setengah 9 kok durung witir. Imamnya diprotes. Masya Allah. Demikianlah kondisi manusia. Ketika dia tidak perhatian dengan kualitas ibadah, maka bagi dia ibadah itu yang penting pokoknya targetnya dilakukan, terlepas mau diterima ataukah tidak, enggak dipikirkan. Kalau seperti ini caranya, walaupun kita beribadah selama puluhan tahun, bisa jadi tidak ada nilainya. Karena itu Nabi SAW pernah mengingatkan, rubba qaimin hadduhu min qiyamihi as-sahar. Banyak orang yang melakukan qiyamul lail, dia tidak mendapatkan apapun selain hanya bergadang. Mong entuk kesel, ora entuk ganjaran. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini musibah apabila kita beribadah tapi enggak dapat apa-apa dan kita merasa tidak ada yang hilang. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu belajar bagaimana cara menjaga ibadah yang berkualitas dan selanjutnya didorong dengan banyak berdoa kepada Allah. Selama 6 bulan isi doanya Rabbana taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, memohon kepada Allah agar ibadahnya selama 1 bulan Ramadan diterima oleh Allah. Maka dulu orang-orang soleh di masa silam para sahabat, ketika Idul Fitri kalau saling ketemu, mereka mengucapkan kalimat apa Pak? Kalimatnya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Nek jenengan Pak, nalikane ketemu lahir batin ya? Ya. Sepodo-podo kosong-kosong. Maksudnya apa tadi Pak? Banyak di antara kita yang berpikir begitu selesai Ramadan kados dene bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibunya. Bahasa Jawa paham enggak? Beliau dari Jakarta tapi roaming semua. Mungkin orang berpikir ketika dia selesai Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Sehingga dia menganggap wah dirinya sudah bersih dari dosa. Aku saiki wis siap mlebu swarga. Jarene sapa? Tidak ada jaminan. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah, memohon agar amal kita diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nalikane jenengan ketemu nggih ngoten sebagaimana kata Jubair bin Nufair. Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza talaqqa ashabahu Yaumal Id, kalau mereka ketemu sahabatnya ketika Idul Fitri, maka mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita semuanya. Dipraktekkan Pak. Ibu juga ngeten nggih. Coba salaman dengan sebelah kanan dan kirinya, ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Monggo. Pun apal mboten niku wau kalimate? Sing guri kok bingung niku. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi kita saling mendoakan.
Semoga Allah menerima amal dari kami, wa minkum, dan dari kalian. Antara satu dengan yang lain saling mendoakan. Baik. Dan ini perlu kita buat sering-sering. Setiap kali selesai ibadah, kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Besok kalau ketemu dengan Idul Adha, selesai menyembelih kurban, doanya apa Pak? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita semua. Kita kalau selesai tawaf, sa'i, tahallul, antar sama jamaah umroh, kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Sehingga seorang mukmin banyak berdoa kepada Allah agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun yang bisa memastikan apakah amal ibadahnya diterima atau tidak. Maka perlu didukung dengan banyak berdoa. Ini yang pertama. Yang kedua, kita mencari indikasi untuk merawat jejak kebaikan sepanjang bulan Ramadan. Kira-kira amal kita diterima atau tidak, itu tandanya apa Pak? Sebagian ulama mengatakan wa jazaa'ul hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan amal soleh adalah orang itu senang beramal soleh berikutnya. Jazaa'ul hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan amal soleh adalah orang itu senang gemar beramal soleh berikutnya. Maka jenengan kok rampung Ramadan wis kapok aku poso ini. Bar poso kapok. Ada enggak orang Pak selesai ibadah dia kapok Pak? Ada sebagian orang kayak gitu. Sehingga dia nyesel, getun, dia menyesal ketika melakukan ibadah. Ada sebagian jamaah umroh ikut umroh 10 terakhir Ramadan. Pas iktikaf. Dia merasa kok berat sekali Pak. Karena tidak bisa bolak-balik ke hotel, tidurnya di masjid. Kalau sudah di dalam masjid, keluarnya susah, masuknya susah. Makanannya juga terbatas. Sing onone mong kurma, tambah yogurt, tambah roti kering, wah radoyan kabeh. Orang go sangu. Ngombene mong zam-zam. Golek jus ra nemu. Terus gimana itu Pak? Sabar-sabar onone kayak gitu. Kapok dia, rampung umroh pulang. Kapok aku umroh 10 terakhir, besok nih umroh sing golek sing enak-enak. Karena dia merasa keberatan. Sehingga sampai dia nggak mau lagi datang ke sana di musim-musim yang ramai. Ini orang yang menyesali ibadah yang dia kerjakan disebabkan karena dia merasa kelelahan. Sebagian kaum muslimin ada yang mengalami seperti itu ketika Ramadan. Oleh karena itulah, kalau orang selesai ibadah, kok masih punya keinginan untuk nambah ibadah, bisa jadi itu tanda kalau ibadahnya kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nalikane wulan Syawal niku wonten poso sunnah napa Pak? Poso 6 hari di bulan Syawal. Keutamaannya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wonten hadis riwayat Muslim, man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang puasa Ramadan kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala puasa seperti puasa setahun. Masya Allah. Nyawali pun rampung dereng. Ada yang sudah, ada yang belum. Berat ya Mas, 6 dino Mas. Jenengan saged poso selama 1 bulan. Nah, itu kan wajib. Nek poso sunnah 6 dino itu rasanya berat. Sehingga disuruh puasa 6 hari padahal dia sudah berhasil 1 bulan. Itu ada yang beler 6 dino kok itu aduh banget. Berarti orang ini ketika dia keberatan untuk puasa pasca puasa Ramadan, bisa jadi ini tanda poso Ramadannya boten ditampa. Tapi kalau ada orang yang selesai puasa Ramadan, aku seneng poso.
Poso Nyawal tanggal 2 Syawal langsung digas sampai tanggal 8. Berapa itu? Kelebihannya. Saking sergepe sampai digas, kelebihan. Bisa jadi semoga itu tanda amal ibadahnya diterima. Jenengan nalikane Ramadan bangun malam jam pinten, Pak? Tangi wangi jam berapa? Nggih. Biasanya yang bangun duluan Bapak atau Ibu? Ibu nangani Bapak? Atau Bapak nangani Ibu? Ibu nangani Bapak. Baik. Ibu-ibu bangun jam berapa? 2:30. Bapaknya bangun jam 2. Baik. Jenengan ketika Ramadan bisa bangun jam 2:30. Ramadan selesai jam berapa bangunnya? Sama ini bakul ning pasar biasanya. Persiapan kulaan, persiapan masak-masak. Ada orang yang ketika Ramadan jam 3 bangun tertib. Kenapa? Lah aku kudu nyiapin sahur bapak dan anak-anak. Dia bangunnya jam 3. Begitu Ramadan selesai jam 5 tangi. Karena merasa sudah tidak menyiapkan sahur. Orang itu bisa bangun karena semangat madang. Nek rano panganan mboten tangi. Nggih, Pak. Leres mboten, Pak? Nggih. Apa semangat orang itu bangun sahur? Nggih. Makanannya atau ibadahnya? Yang mana? Dominan karena makanannya. Sehingga ketika dia bangun sahur, misalnya jam 3:30 bangun, cuci muka ke toilet, langsung lungguh di meja makan, mangan. Sampai subuh. Acaranya cuman makan. Tidak diisi dengan baca Quran, tidak diisi dengan tahajud, tidak diisi dengan ibadah. Pokoknya yang penting yang dipikirkan makan. Makanya dia mau bangun. Begitu selesai Ramadan, suasana itu hilang. Sebab dia bangun motivasinya hanya makan. Maka ketika dia tidak sahur, tangine 5:30, kadang 6:30 baru bangun. Karena tidak ada motivasi makan. Saya ketemu orang, beliau cerita cara beliau untuk membangunkan anak-anaknya dan anggota keluarganya. Itu istrinya diminta untuk masak sego uduk. Masak nasi gurih jam 2 malam ya. Setelah masak kan ting kemebul nih kok nggih. Wah. Kok nasi gurih? Masya Allah. Anaknya do tangi. Sehingga anaknya tangi bangun jam 3, jam 2:30 karena disiapkan makanan oleh orang tuanya. Itu untuk pembiasaan agar anaknya mau bangun malam. Disediakan makanan yang aromanya semerbak. Sehingga jenengan mungkin nanti bisa uji coba kayak gitu ya. Aromanya dibuat semerbak, begitu tangi sego gosong. Rasa dipangan. Baik. Kalau selesai Ramadan kok masih ada semangat untuk qiyamul lail, selesai Ramadan ada semangat untuk bangun malam, untuk sholat tahajud, membaca Al-Quran dan seterusnya. Semoga ini tanda yang bersangkutan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ini diajarkan beramal sedikit tapi rutin lebih dicintai oleh Allah daripada banyak tapi model borongan. Rasulullah SAW pernah bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ma dama wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang rutin dikerjakan walaupun sedikit. Maka kalau kita bulan Ramadan sakit menghatapkan Quran, tapi ya mau setahun pisan mas. Pas Ramadan tok menghatamkan Quran. Begitu di luar Ramadan, Qurannya disimpan dada sampai jumpa tahun depan. Sehingga ada Quran yang difungsikan setahun sekali. Tengger iki nggih ngoten, Pak. Mboten nggih.
Boten klintu. Nyun sewu, teng wingking niku wonten Qur'ane boten? Wonten. Itu dibuka setiap berapa hari sekali? Tiap hari. Saestu. Ada masjid yang nyimpen Quran dan baru dibuka setahun sekali. Saya tahu ada Quran yang ini difungsikan setahun sekali. Begitu selesai Ramadan ditumpuk. Ramadan tahun depan dilapisi. Debunya banyak. Karena dia difungsikan setahun sekali. Masya Allah. Makanya kalau ada jamaah yang mau wakaf Quran, itu terkadang saya kasih pertimbangan. Jenengan wakaf Quran, tolong dipertimbangkan, dibaca atau tidak. Kalau cuma ditumpuk-tumpuk di masjid, berarti tidak ada nilai pahalanya. Tapi kalau dibaca, silahkan. Karena banyak masjid yang ketika di situ ada banyak Quran wakaf, ternyata cuma ditumpuk tapi tidak pernah dibaca. Nah, ketika Ramadan kita bisa rajin baca Quran. Ada yang sehari bisa 3 juz, 2 juz, minimal 1 juz. Tapi begitu di luar Ramadan, kon moco sak lembar itu Pak, beratnya Masya Allah. Bukan karena masalah kita nggak punya waktu. Tapi banyak di antara kita ketika di luar Ramadan menggelimbang-gelimbung kalau nyekrol HP. Berapa lama waktu yang kita gunakan untuk bermain HP? Jauh lebih banyak dibandingkan waktu yang kita gunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Mau nyekrol. Andai kan waktu itu dipakai untuk maca Quran, dia bisa dapat 1 juz. Tapi kan nyekrol 1 jam nggak terasa. Bapak coba Pak, pinjem HP istrinya. Angsal betul. Boleh nggak? Oh nggak boleh. Boleh. Nah, terus buka Shopee Pak. Keranjangnya itu isinya berapa Pak? Masya Allah. Kadang nemu barang apa sing apik, lebokno keranjang. Nemu apa meneh lebokno keranjang. Keranjange kebak barang. Ora ono sing dituku. Mau dikebaki barang-barang tok. Karena dia punya hobi cuma scroll saja. Waktunya habis hanya untuk nonton sesuatu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, coba kita belajar ya. Bagaimana caranya kita bisa beramal yang ringan tapi rutin. Nah, di sini ada satu anjuran yang ditekankan oleh para ulama. Hendaknya setiap orang punya wadhifah. Hendaknya setiap orang punya wadhifah. Wadhifah niku napa, Pak? Wadhifah adalah amal yang ringan yang dikerjakan secara rutin. Amal ringan yang dikerjakan secara rutin. Namanya apa? Wadhifah. Kula baleni malih. Setiap orang hendaknya punya wadhifah, yaitu amal ringan yang dikerjakan secara rutin, enggak pernah absen. Mbah safar, mbah mukim tetap dikerjakan. Contohnya Pak, setiap hari sholat duha 2 rakaat, enggak pernah absen. Sehingga walaupun sakit tetap sholat duha 2 rakaat. Sak sibuk-sibuke dia menyempatkan diri untuk sholat duha 2 rakaat. Amal yang ringan tapi rutin seperti ini kalau dijaga terus, nah ini namanya apa? Wadhifah. Nah, wadhifah diajarkan oleh Nabi SAW jangan terlalu berat. Beliau SAW bersabda, "Khudhu minal a'mali ma tutiqun." Ambillah amal sunnah yang mampu kalian rutinkan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena Allah tidak akan pernah bosan untuk memberikan pahala kepada kalian sampai kalian bosan untuk beribadah. Sehingga beliau sarankan ambillah yang bisa dirutinkan. Jangan terlalu berat. Aku pengen poso Daud. Terus ya nek pas lagi seneng poso, nek ra seneng ra poso. Ini keliru. Orang di tempat kita kan kalau ibadah itu sifatnya apa Pak? Mut-mutan, gitu. Pas lagi ngemut permen ra poso, gitu. Pas ra ngemut permen poso.
Kalau ibadahnya model mut-mutan seperti ini. Simbah paham mut-mutan betul, Mbah? Paham ya? Jadi kalau pas atine lagi cocok gelem ibadah, ini atine ra cocok ra gelem ibadah. Ini bukan kayak gitu, Pak. Sahabat itu kalau sudah memegangi ibadah tertentu dikerjakan sampai mati. Ada seorang sahabat yang sangat rajin ibadah. Beliau itu sampai pernah minta izin kepada Nabi SAW untuk puasa tiap hari. Sahabat ini bernama Abdullah bin Amr bin As. Datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, la asumanna kulla yaumin. Aku akan puasa tiap hari. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la shoma liman shomad dahar. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa tiap hari. Enggak boleh puasa tiap hari. Karena pasti nanti akan nabrak Idul Fitri, nabrak Idul Adha, nabrak hari tasyrik, enggak boleh. Kemudian Nabi SAW menyarankan, kalau begitu berpuasalah 3 hari setiap bulan. Inni utiku ala hada. Inni utiku azidu ala hada. Aku mampu untuk menambahi itu ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sum yauman wa aftir yauman. Berpuasalah sehari dan tidak puasa sehari. Dzalika saumu akhi Dawud. Itu adalah puasa saudaraku Nabi Dawud. Lalu orang ini, sahabat ini puasa Dawud. Sampai kapan? Sampai beliau wafat. Nah, saat beliau sudah menginjak usia tua, beliau sudah mulai menyesal. Beliau mulai menyesal. Kenapa kemarin aku tidak mengikuti saran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Puasa 3 hari tiap bulan. Maka ini contoh bagaimana para sahabat dalam mengambil wadhifah. Piyambake nek wis ngugemi amal tertentu dilakukan sampai tua. Nah, keutamaan nalikane orang itu punya wadhifah, yang pertama, orang kalau punya wadhifah, maka dia nanti punya harapan untuk dipanggil masuk surga sesuai dengan keahlian amalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, likulli amalin babun min abwabil jannah yud'a ilaihi minhu. Setiap amal soleh itu disediakan oleh Allah satu pintu surga, dan pelakunya akan dipanggil untuk masuk ke dalam surga melalui pintu amal soleh itu. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, faman kana min ahli salati du'iya min babis salah. Sing ahli salat dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Sing ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Sing ahli jihad dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Sing ahli poso dipanggil dari pintu ar-rayyan. Sehingga ahli ini, ahli ini, ahli ini. Pintu surga jumlahnya berapa? Pinten? Ada 8. Dan orang bisa mendapatkan surga dipanggil oleh Allah melalui pintu amalan-amalan yang menjadi rutinitasnya sampai dia berstatus sebagai ahli dalam amalan itu. Wah, nek kon kabeh aku ora iso ya, Pak. Ya wis, kalau begitu begini. Catat prinsip ini ya. Saya mendengarkan kaidah ini dari guru saya. Nalikane niku kula tesih SMP, guru kula umure pom 70-an, Pak. Pun sepuh. Piyambake ngasih nasihat kados ngeten iki. Nek ra iso kabeh, aja ditinggal kabeh. Nek ra iso kabeh, aja ditinggal kabeh. Kalau enggak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Terus kalau enggak bisa semuanya gimana? Pilih yang kamu bisa. Sehingga kita diajarkan satu prinsip. Ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Sing dia Pak, ahli salat ora ahli salat. Ahli poso ya ora iso. Ahli jihad atau meneh ora tau jihad. Ahli sedekah ya rada cetil iki kaya. Lah sampean arep mlebu swarga, pintu mana yang diandalkan?
Salat jarang, poso ya ora tau, sedekah ya rodok medit. Mau mengandalkan amal yang apa? Minimal kalau nggak bisa semuanya, ambil salah satu. Jadi bapak-bapak ahli nawa, Pak? Ahli hisab. Rano ya Pak, pintu hisab nih Pak. Jadi minimal kalau nggak bisa semuanya, ambil salah satu. Kemudian keutamaan yang kedua, kalau orang itu punya wadhifah, amal rutin tertentu, jika suatu ketika yang bersangkutan tidak bisa beramal karena uzur, misalnya sakit, nopo safar, maka dia tetap dapat pahala sesuai dengan amal rutin yang dia kerjakan. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza maridul abdu aw safara, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Nalikane hamba itu sakit atau safar, maka dicatat untuknya dia mendapatkan pahala amal sebagaimana ketika dia mukim, ketika dia tidak safar, dan ketika dia sehat. Ya. Karena itu misalnya jenengan punya rutinitas puasa Senin Kemis. Pas Senin loro, pas Kemis lungo. Maka yang bersangkutan tetap dapat pahala. Ketika Senin sakit, nggak puasa, kasih pahala. Karena sudah jadi rutinitas. Pas Kemis kok lungo, tetap safar, dan dia nggak puasa, maka dia tetap dapat pahala. Ini orang yang punya rutinitas. Tapi nek ibadahnya kok pas kober karo pas eling, berling ya. Nek kober ora eling, nek eling ora kober, ora sido. Maka yang seperti ini tidak bisa mendapatkan pahala. Inilah yang sering disebut dengan kaum mendang mending. Ora serius nalikane ibadah. Maka coba dirutinkan. Walaupun ringan tapi rutin, lebih dicintai oleh Allah daripada banyak tapi modelnya borongan. Baik. Ada waktunya jasad ini tidak bisa dipaksakan untuk beribadah. Sehingga dengkul yang dulu bisa dipakai rukuk, bisa dipakai sujud, saiki wis ra iso Mas, wis tuwa. Akhirnya ketika sholat pripun? Di atas kursi. Boyo dhisik sik iso digo munggah medun, sekarang sudah tidak bisa. Akhirnya dia sholat di atas ranjang karena piyambake lumpuh misalnya, stroke. Ada waktunya jasad ini pasti mengalami keterbatasan. Allah ngasih janji, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kejaba wong mukmin sing beramal saleh, piyambake diparingi ganjaran yang terus mengalir. Diberi pahala yang terus mengalir. Siapa yang mendapatkan pahala yang terus mengalir ini? Dalam sebuah keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man kana aktsaras salati wasyami wassadaqah fi syababihi." Siapa orang yang dulu ketika masih muda rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah, summa dha'ufa fi haramihi, kemudian dia melemah, fisiknya lemah ketika sudah tua, ajrallahu lahu ma kana ya'malu fi syababihi, maka Allah tetap akan memberikan pahala untuknya sesuai dengan kebiasaan amal soleh yang dia kerjakan ketika masih muda. Masya Allah. Sehingga jenengan yang rutin bolak-balik datang rumah masjid, rajin 5 waktu, nggak pernah absen. Ada yang bahkan selalu buka pintu masjid pertama lalu adzan. Sampai pada satu kondisi, wis ra iso mangkat ning masjid. Pak Paimin ning ndi kok wis ora tau adzan. Loro Pak, opnam. Sakit itu sampai keterusan, hilang dari masjid karena sakit, hingga akhirnya beliau wafat. Selama misalnya 1 tahun sakit nggak bisa ke masjid, sampai akhirnya beliau wafat.
selama 1 tahun beliau tidak bisa hadir di masjid karena udzur, maka pahalanya terus mengalir. Ini berlaku bagi siapa? Mereka yang punya rutinitas dan kebiasaan amal soleh ketika masih kuat, masih muda, masih bisa melakukannya. Maka mumpung masih muda, nyun sewu, sing paling sepuh Yusuf pinten nih? Simbai Yusuf pinten, Mbak? Kalau Bapak berapa? Berapa? 68. Masih muda ya. Tasih Timur, Pak. Jenengan pinten, Pak? 68. Masih muda, masih kuat, Pak. Sehingga bolak-balik ke masjid masih lancar. Kadang pengajian di tempat jauh masih bisa ikutan ya. Bisa jadi misalnya Allah kasih umur yang panjang tapi jasad sudah tidak bisa diajak untuk mengikuti ritme semangat batin. Atine pengen yang masjid tapi awake ra iso dijak ning masjid. Amalnya tidak putus. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itulah makna firman Allah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh dia mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Wallahu taala alam. Dugi jam pinten, Pak? Pak Pranoto Abicara 17 pas. Nggih. Nah, gandeng ini pun jam 17 lebih 3 menit. Maka selanjutnya kita kembalikan kepada pembawa acara. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oh, ada tanya jawab enggak? Niki ketua takmir pundi? Nyun sewu. Nggih. Oh, Pak MC ketua takmir. Nggih, kudu izin dulu sama Pak ketua takmir. Angsal mboten, Pak? Pripun? Oh, monggo. Wah, 1 saja atau 2, monggo. Tidak ada, alhamdulillah. Loh, katanya ada yang mau disampaikan. Wonten mboten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh tanya di luar tema ini? Baik, di luar tema ya. Ini adalah tentang puasa, pokok puasa. Karena itu seorang ibu yang hamil atau menyusui, gitu ya, itu pokok sama bayar fidyah itu nggak bakal puasa. Karena bayar fidyah dan foto gitu ya. Karena saya sudah berulang tahun yang lalu saya itu karena memang ada 2 dan saya melahirkan itu pas puasa gitu. Saya itu cuma bayar fidyah karena saya nggak tahu ilmunya. Saya kira kalau sudah bayar fidyah itu tidak perlu kodok lagi gitu. Itu gimana Ustaz? Saya jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama begini. Untuk wanita yang melahirkan di bulan Ramadan ya, atau nifas ketika Ramadan, dia tidak bisa berpuasa karena alasan nifas. Walaupun di saat yang sama beliau menyusui. Terus gimana, Pak? Semua yang nifas ketika Ramadan wajib qadha. Pokoknya nifas nabrak Ramadan itu wajib qadha. Berbeda misalnya nifasnya sudah selesai. Nifasnya selesai bulan Sya'ban. Pas Ramadan sudah enggak nifas. Tapi piyambake menyusui. Nah, selama menyusui bayi itu ketika dipakai puasa, bayi ini kaliren. Akhirnya ibunya tidak puasa. Bayinya kelaparan sehingga ibunya tidak puasa. Maka dalam kondisi ini nanti apakah wajib qadha atau fidyah? Ulama beda pendapat. Wanita hamil dan wanita yang menyusui sehingga dia tidak puasa karena khawatir dengan keselamatan bayinya, ulama beda pendapat apakah qadha ataukah fidyah ataukah qadha plus fidyah.
Wallahu a'lam, pendapat yang menurut saya lebih mendekati kebenaran adalah cukup qadha saja. Kecuali jika wanita ini nifasnya ketemu dengan Ramadan. Misal nggih, lahiran tanggal 1 Ramadan. Anak saya yang keempat itu lahirnya pas malam tanggal 1 Ramadan. Sehingga ibunya nifas selama 1 bulan. Ya sudah, qadha selama 1 bulan. Karena selama 1 bulan biasanya nifas pinten-pinten? Rata-rata 40 hari. Selama 1 bulan mengalami nifas, maka nanti selama 1 bulan itu qadha semuanya. Kapan Pak Ustadz? Ya nanti kalau sudah selesai Ramadan, selesai nifas, kemudian bisa puasa, silahkan diqadha. Pak Ustadz melahirkan, menyusui, hamil lagi, melahirkan lagi. Lah terus nek kados ngoten niku, ya pesen sama suaminya, praisik ya. Kalau sekiranya bisa dijeda, memberi kesempatan agar nanti sang ibu bisa nyaur utang, bisa menyelesaikan qadha, insyaallah itu lebih baik. Wallahu a'lam. Dulu nifas atau bukan waktu Ramadan? Saya melahirkan itu pas puasa terakhir. Puasa terakhir. Nah, memang merasa enggak mampu, hari pertama itu kan puasa. Terus kok lepas banget gitu loh, enggak kuat gitu loh, tetapi kan enggak puasa. Karena kelihatannya kok ada dispensasi gitu ya, merasa tapi setelah akhir-akhir ini setelah tahu ilmu kok ternyata harus kodok dan fidyah gitu loh. Untuk puasa terakhir pas lahiran sehingga kondisinya nifas diqadha. Itu berapa hari? Misalnya kok jenengan lahiran 27 Ramadan, berarti 27 sampai 34 hari nanti diqadha. Sedangkan yang awal kemarin waktu hamil ketemu dengan Ramadan, enggak kuat puasa karena hamil, tidak perlu qadha. Alhamdulillah. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi. Syawal, nggih. Pahala 3 hari. Nggih, alhamdulillah. Ini hari Kamis pas Ayyamul Bid. Kalau kita gunakan untuk berpuasa plus nyawal, jadinya ada puasa Syawal, Ayyamul Bid, hari Kamis. Apakah kita bisa mendapatkan pahala 3-3-nya? Insya Allah bisa. Sebagaimana orang masuk masjid, tahiyatul masjid, qobliyah subuh, terus antara adzan dan iqamah dia gunakan sholat sunnah, maka dia mendapatkan pahala 3 sholat. Nah, demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftunin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.